البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sekarang kita masuk pada sifat berikutnya, yaitu al-kibr. Sifat al-kibr, akhwani fillah, juga merupakan salah satu sifat yang thabit bagi Allah Subhanahu wa taala, dan datang penegasan bahwasanya sifat ini merupakan sifat yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menyandangnya. Dan sifat al-kibr terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala apa? Indak Aba Yahya. Al-kibr atau al-kibriya. Nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung padanya sifat tersebut. Baik, terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mutakabbir yang telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Yang nama ini disebutkan dalam Al-Qur'an pada beberapa tempat. Indahnya Abu Jarir, Ahmad Palembang, disebutkan hanya pada satu tempat di dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir. Dari nama ini terkandung sifat al-kibr wat takabbur wal kibriya. Dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong ini, kalau makhluk yang menyandangnya ini merupakan kekurangan dan bahkan merupakan keharaman. Yarhamukallah. Datang ancaman yang keras bagi seorang makhluk yang ingin berhias dengan sifat kibr ini. Bagaimana dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah berupa kesombongan. Kenapa? Karena makhluk tidak pantas untuk menyandang sifat tersebut. Sebab hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk apa? Untuk bersifat dengannya. Taib. Dan makna kibr di sini datang penafsiran dari para salaf dengan ibarat yang bermacam-macam. Qatadah mengatakan huwallazi takabbara an kulli su'in. Qatadah mengatakan dialah zat yang takabbar, yaitu sombong dari semua perkara-perkara yang buruk, yaitu maksudnya zat yang maha besar, dalam artian meninggikan dirinya dari semua perkara-perkara yang buruk. Sebagian mengatakan al-muta'azzim an kulli su', yang mengagungkan dirinya dari semua keburukan. Yang lainnya seperti Abu Ishaq As-Sabi'i mengatakan alladzi yakburu an dzulmi ibadihi. Dan ibarat-ibarat yang lain yang menunjukkan bahwasanya sifat kibr yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sangat jauh dan tidak ada kesamaan sama sekali dengan sifat kibr, sifat sombong yang ada pada makhluk. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ancam dengan ancaman yang banyak mereka-mereka yang mau mensifati dirinya dengan sifat ini. Iblis Allah Subhanahu wa taala
laknat dan dihukum dengan kekekalan di neraka dikarenakan kesombongan yang ada padanya. Nah, tatkala Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Nah, iblis menyombongkan diri dan jadilah dia termasuk orang-orang yang kufur. Kemudian sifat berikutnya adalah al-haimanah. Nah, sifat ini yaitu sifat yang terkandung di dalam nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin. Sebagaimana telah kita lewati makna Al-Muhaimin. Siapa yang masih ingat? Indak ya Umar. Karena disebutkan oleh para ulama dengan makna yang banyak. Di antaranya Zat yang maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi, yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, yarhamukallah. Dan al-haimanah adalah masdar yang diambil dari al-muhaimin. Nah, sifatnya namanya sifat al-haimanah. Di antara penafsiran sifat ini, yang pertama makna al-haimanah yaitu al-qiyam 'ala syai'. Ini secara bahasa. Nah, yaitu zat yang memenuhi suatu perkara. Berarti kalau al-muhaimin berarti zat yang memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya. Juga di antara makna al-haimanah yaitu yang isim fa'ilnya adalah muhaimin bermakna asy-syahid. Inilah yang kemarin kita ambil, yang juga dikuatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, al-muhaimin bermakna ar-raqib, yaitu zat yang maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi, zat yang maha mengawasi semua apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, dan yang mensaksikan. Dan ini juga makna yang dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang Al-Qur'an yang merupakan muhaimin. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi. Yaitu kitab ikhwanifillah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan muhaiminan alaihi, berarti maksudnya yang menjadi saksi atas kebenaran kitab-kitab tersebut. Karena Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ini makna muhaimin ay asyahid, yang menyaksikan, menjadi saksi. Baik. Ini di antara makna-makna dari sifat al-haimanah. Dan tercakup padanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat, menyaksikan segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian juga zat yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Dari makna yang pertama yang disebutkan tadi, al-qiyam 'ala syai'. Yang sifat haimanah ini tadi terkandung dalam nama apa? Mukasya al-muhaimin. Baik. Di beberapa tempat disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala al-muhaimin. Wahyu. Satu tempat di mana? Di surat Al-Hasyr tadi. Baik. Barakallahu fiikum. Walhamdulillahirabbil alamin.